Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen Pendidikan Kimia Universitas Negeri Surabaya dan Bapak Ibu guru Pamong. Perkenalkan, nama saya Risa Ayu Mayasari. Saya adalah mahasiswa PPG Daljab kategori 1 angkatan ketiga Universitas Negeri Surabaya. Asal instansi saya SMK Negeri 7 Surabaya. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang pemisahan campuran penyaringan sederhana dengan menggunakan model PJBL di SMK Negeri 7 Surabaya. Mari kita saksikan video pembelajarannya dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak 10 DPIB 2. Pagi, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa secara bersama-sama agar pembelajaran kita pada hari ini dapat bermanfaat ke depan, ya. Silahkan untuk pembacaan doa dibacakan oleh Fairuz. Marilah kita berdoa untuk diberi kelancaran dalam melakukan aktivitas yang akan datang. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang Ibu memiliki kata-kata motivasi, ya. Coba nanti dilihat dan dibaca. Coba Sandi, ada kata tulisan apa di slide-nya itu? Menyerah bukan pilihan terbaik. Fokuslah pada teliti tanpa gimmick. Meski ujian terus mencekik, tunggu dan sabarlah. Pasti nanti akan datang masa depan yang menarik. Oke, sekarang tolong diartikan dari kalimat itu. Coba Mbak Adel. Intinya kita jangan gampang untuk menyerah. Kita harus tetap fokus pada tujuan yang kita tuju. Kemudian tetap semangat agar kita bisa terus melakukan yang terbaik. Oke, ya. Kita harus tetap apa? Jangan menyerah dulu pada keadaan, ya. Karena apa? Supaya nanti tujuan kalian itu ya bisa tercapai. Kalian itu nanti mau apa? Kemana setelah lulus SMK, kan gitu kan? Iya. Ya. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Tidak. Oke, saya mengecek dulu ya kehadirannya. Tolong didengarkan baik-baik. Nomor 1, Adelia Revita. Hadir, Bu. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ahmad Habibul Ihsan. Hadir, Bu. Hadir. Gimana? Apakah PR-nya IPA sudah dikerjakan? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. 3, Andika Fitra Pratama. Hadir, Bu. Apakah laporannya sudah dikerjakan? Sudah. Sudah. Oke. Azura Putri Kailila. Hadir, Bu. Sekarang sebelum memasuki pelajaran nanti di sini tujuannya yaitu agar peserta didik dapat apa? Menganalisis ya kan pemisahan campuran dengan berbagai cara. Nanti caranya tidak hanya satu, ya. Terus yang kedua, peserta didik dapat mempraktekkan pemisahan campuran yaitu di sini penyaringan sederhana melalui praktikum berdasarkan analisis dari informasi yang telah diberikan dengan tepat. Sebelum kita melakukan pembelajaran pada hari ini, ya, Ibu akan memberikan pretest lewat grup WA.
Coba kalian nanti cek di grup WA-nya dan kalian kerjakan selama 10 menit. Paham? Siap, paham. Oke. Sudah dibuka linknya pretest. Ya. Silahkan diisi dulu data pribadinya ya dengan nomor tokennya. Sudah ya, waktu pengerjaan pretest sudah selesai ya. Pada pertemuan minggu yang lalu kita belajar tentang apa kira-kira? Coba Mbak Zaskia, tentang apa? Oke, tentang perubahan materi. Oke ya. Coba Mbak Ifas, perubahan materi itu ada berapa kemarin? Ada 2. Ada 2 apa? Perubahan fisika dan kimia. Oke, fisika dan kimia. Untunglah ya kan kalian masih mengingat pembelajaran sebelumnya. Ya. Sekarang Ibu akan menjelaskan ya pembelajaran pada hari ini tentang pemisahan campuran. Sekarang coba diperhatikan di layar slide depan. Ya, di situ ada pengertian tentang campuran. Ya, campuran adalah gabungan 2 macam zat atau lebih. Bisa berupa larutan, koloid atau suspensi. Sekarang kita akan melihat video YouTube pemisahan campuran penyaringan sederhana dengan cara yang modern. Ya. Halo sahabat semua, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Pada video ini kita akan membahas tentang pemisahan campuran. Setelah kalian menyaksikan video YouTube ya, penyaringan secara modern, tugas kalian sekarang coba kalian mencari video YouTube penyaringan secara sederhana. Ya, paham? Oke. Setelah kalian mencari video YouTube, ya, Ibu akan membagikan LKPD. Ya. Sekarang Ibu mau bertanya dulu ya, untuk kesepakatan waktu kalian menyelesaikan desain proyek butuh waktu berapa lama? 45 menit. 30 Bu. Ada yang 45 menit, 20 menit, 25, 30. 30. Terus kesepakatannya berapa? 30. Oke, kalau ada 2:30 ya, ada 2 orang yang menyebutkan 30 menit, silahkan kalian kerjakan selama 30 menit. Untuk pembagian kelompok sesuai dengan kelompok praktikum minggu yang lalu. Ya, sekarang kalian bisa membentuk kelompok ya, tempat duduknya diatur seperti minggu kemarin ya, silahkan. Nah, silahkan dikerjakan. Jangan lupa ya, diberi nama, kelas, dan nomor absen di atas. Sudah ya, anak-anak, waktu 30 menit sudah selesai. Ya, sekarang kalian bisa kembali ke tempat semula. Paham ya? Setelah kalian menyelesaikan desain proyek, ya, langkah selanjutnya nanti kalian bisa melaksanakan praktek. Sekarang Ibu izin bertanya, ya.
bagaimana penggunaan alat yang kalian lakukan nanti? Yang pertama kita menggunakan alat cutter, yang kedua botol air mineral yang besar, dan yang ketiga gelas cup. Ya, untuk bahannya apa saja? Yang pertama ada kapas, spons cuci piring, terus kerikil, dan air sumur, dan yang terakhir arang. Oke, sekarang silahkan dilakukan prakteknya. Terima kasih. Setelah bahan-bahan dimasukkan ke dalam botol, masukkan air keruh ke dalam botolnya. Sebelumnya kita menaruh botol di sini dan di bawah kita menyiapkan cup gelas. Ini merupakan hasil penyaringan pertama. Dan selanjutnya kita melakukan penyaringan yang ketiga kali. Dan kita memasukkan hasil penyaringan yang kedua kalinya di dalam penyaringan. Apakah ada kendala dalam pelaksanaan praktikum penyaringan sederhana dari kelompok 1? Tidak ada? Tidak. Bagaimana kesimpulan praktikum tentang penyaringan sederhana dari kelompok 1? Ini hasil dari penyaringan kelompok 1. Ini air yang sebelum disaring warnanya keruh. Berarti kalian bisa membedakannya. Ya. Mana yang lebih jernih kira-kira? Oke, penyaringan yang ketiga. Bagaimana? Apakah ada kendala dalam melaksanakan praktikum penyaringan sederhana? Tidak, Bu. Tidak. Airnya jadi jernih. Oke. Nah, ini sekarang bagaimana kesimpulan akhir ya dari percobaan penyaringan sederhana yang telah kalian lakukan? Apakah ada perubahan kira-kira? Ada, Bu. Ya, mana yang lebih jernih kira-kira? Air yang ketiga. Air yang ketiga. Oke. Ke dalam botol. Yang kedua, lakukan penyaringan menggunakan hasil penyaringan yang pertama menggunakan botol penyaringan yang kedua. Apakah ada kendala dalam proses penyaringan sederhananya? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Oke. Sekarang kalian lihat ya, sampai nanti airnya apa itu habis. Jadi hasil percobaan yang telah kalian lakukan ya akan mendapatkan hasil. Ya, ada perubahan tidak kira-kira? Ada Yang lebih jernih yang mana? yang terakhir. Yang terakhir. Oke. Ada yang ingin ditanyakan tidak? Tidak Ada. Ya, terima kasih. Sama-sama, Pak. Tugas kalian yaitu memaparkan apa?
desain proyek yang telah kalian buat minggu yang lalu, kalian praktekkan, ya kan? Kalian presentasikan di depan kelas. Ya, silakan untuk kelompok 1. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pemisahan campuran atau penyaringan sederhana menggunakan air sumur. Penyaringan sederhana. Yang kedua, mempraktikum pemisahan campuran atau penyaringan. Yang ketiga, Apa? Coba. Ini filtrasi ketiga, yaitu dengan nilai pH 7. Ya. teman dari kelompok 2 dan 3 yang berkenan mau bertanya kepada kelompok kami, silakan. Oke, dari kelompok 3, Mbak Azura. Pertanyaannya apa, Mbak Azura? Apa yang dimaksud resiko pada proses pemisahan campuran filtrasi? Oke. Padatan yang tertumpuk di penyaringan. Nah, padatan yang tertumpuk ada di penyaringan. Ya, dia tidak ikut lolos ke dalam itu hasilnya. Ya, bisa diterima Mbak Azura? Bisa. Kali ini saya akan mempresentasikan pemisahan campuran, yaitu penyaringan air secara sederhana, serta didik menggunakan baju lab saat praktek. Ya, empat-empatnya berubah warna sudah. Oke. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan pemisahan campuran, yaitu penyaringan sederhana menggunakan air sawah. Kedua, jika ada pertanyaan, waktu dan tempat kami persilakan. Apa fungsi arang dalam proses penjernihan air? Absorben karena dapat melakukan absorpsi atau menyerap unsur-unsur logam dan fenol sehingga air menjadi. Selama pembelajaran kalian apakah ada kendala tidak? Tidak. Selama kalian melaksanakan praktikum? Waktu alirnya, laju alirnya, apakah sama kelompok 1, 2, 3? Nah, sekarang kalau tidak sama, apakah harga pH-nya sama? Kelompok 1, 2, 3? Sama. Nah, nanti tinggal kita lihat ya, mana nanti yang lebih efektif ya. Nanti dilihat dari misalkan faktor tadi. Kalau yang sama nggak usah sudah dengarkan. Sekarang waktunya kalian mengerjakan post test. Sudah? Sudah. Sekarang kalian kerjakan selama 10 menit. Setelah kalian mengerjakan post test, ya, sekarang waktunya kalian mengerjakan lembar angket motivasi. Sudah saya share. Coba dilihat. Sekarang waktunya untuk memberikan kesimpulan. Kesimpulannya apa? Kira-kira siapa yang bisa? Silakan angkat tangan. Oke, Mas Andika, silakan berdiri. Jadi kesimpulannya, setelah saya mempelajari materi tentang pemisahan campuran, saya jadi tahu macam-macam tentang materi campuran. Oke, terus kesimpulan yang kedua, silakan Mbak Aden. Kita dapat mempraktekkan pemisahan campuran, yaitu penyaringan air secara sederhana menggunakan alat dan bahan yang ada di sekitar kita. Untuk pertemuan selanjutnya, tolong kalian pelajari tentang energi dan perubahannya, ya. Nah ya, sekarang sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada hari ini ya dapat bermanfaat dan kalian nanti pulang ke rumah dengan selamat. Ya, silakan. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, silakan ini ditanyakan. Iya. Oke. Kita akhiri pembelajaran IPAS kimia pada hari ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi